Wabarakatuh. Eh, Syukur pada Allah, salat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat malam kepada Bapak Ibu, kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini. Eh, Kami sampaikan bahwa sejak tahun 2025 kita telah menginisiasi sebuah program, kita sebut namanya Membaca Selasi. Membaca Selasi sendiri, program ini tujuannya eh, mencari, mengumpulkan, mencatat, merekam, menafsirkan, dan membagikan kembali pengetahuan dan nilai-nilai terkait dengan Selasi. Tahun 2025 kita mengangkat tema besar perempuan, sastra, dan lingkungan. Di tahun 2025 kita adakan kegiatan secara online atau daring, diskusi karya-karya perempuan yang berkaitan dengan lingkungan juga. Tahun 2026 kita mengusung tema perempuan, sastra, dan Sumatera. Ada 3 kegiatan rutin secara daring yang kita gelar. Setiap tanggal 10, tiap bulannya kita gelar bincang karya Selasi. Setiap tanggal 20, kita gelar bincang karya perempuan Sumatera. Setiap tanggal 30, kita gelar perempuan Sumatera mengulas. Nah, perempuan Sumatera mengulas ini, kita mengulas karya-karya sastra Indonesia terkini, terutama untuk tahun 2026, fokus ke karya penulis-penulis dari Sumatera Barat. Nah, dari Januari sampai Juni, kita telah gelar kegiatan daring, 3 kegiatan rutin tadi, kurang lebih 18 pertemuan. Nah, untuk bulan Juli, kita jadikan sebagai bulan spesial. Karena dari referensi yang kita baca, Selasi atau Saryamin Ismail lahir di 31 Juli 1909. Nah, Juli tahun ini kita menyebut kegiatannya namanya Musim Mekar Selasih. Musim Mekar Selasih. Musim Mekar Selasih ada 6 kegiatan daring. Pertama, di tanggal 5 Juli, itu kita menghadirkan Mas Aryo, seorang teaterwan yang pernah dipinjamkan oleh Ibu Selasih Taman Seliguri itu sebagai sekretariat. Dia berkegiatan di tahun antara 80 akhir dan 90 awal. Jadi Mas Aryo ini punya kenang-kenangan yang begitu menggugah sampai dia pernah menulis sebuah sketsa judulnya Ibu dari Bunga-Bunga. Itu tanggal 5. Di tanggal 10 kita menghadirkan seorang peneliti Saripah Nawawi. Itu Iya, hari ini ya beliau hadir. Hari ini Bung Devi Kurnia Alamsah. Beliau hari ini hadir, beliau sedang menyusun disertasinya tentang Saripah Nawawi. Nah, ternyata dalam catatan dari pencarian-pencarian beliau, beliau menemukan berkait hubung dekatnya antara Saripah Nawawi dengan Selasih. Maka di iya, tanggal 10 itu kita melihat, kita angkat topik duo padusi pergerakan, melihat hubungan Saripah Nawawi dan Selasih. Di tanggal 15 Juli lalu, kita mengundang perspektif anak Gen Z hari ini. Gimana sih Gen Z ini, hari ini melihat Selasih? Apa sih yang mereka ingin komentari tentang Selasih? Nah, kita mengundang Gen Z, mewakili Gen Z yaitu Fadila Hayati dari Bukit Tinggi, yang juga sebagai seorang pencatat dan pendokumen gerakan-gerakan perempuan yang ada di Sumatera Barat. Lalu di tanggal 20 kita mencoba melihat bagaimana perspektif pemerintah atau negara
terhadap Selasih. Dalam hal ini kami mengundang Kepala Badan Bahasa Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Bapak Hafiz Muksin, Pusat. Kemudian kami juga mengundang Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, Pak Rahmat, dengan topik Selasih dan Siasat Menjaga Bahasa Ibu. Jadi kami mau melihat bagaimana pandangan negara atau pemerintah dalam hal ini terhadap Selasih, terutama aktivitinya menjaga bahasa ibu. Kemudian di tanggal 25 kemarin kami mengundang sastrawan dan pelaku budaya dari Riau, karena lebih dari separuh secara referensi kami baca, Selasih itu menghabiskan hidupnya, lebih dari separuh hidupnya di Riau. Maka kami mengusung topik judulnya Riau Beruntung, Separuh Hidup Selasih Dihabiskan di Sini. Kami menghadirkan seorang budayawan dan sastrawan, Pak Usnu Abadi, yang juga pernah mewawancarai Selasih tahun 81. Beliau juga pernah mewawancarai dan catatan wawancaranya sudah beliau serahkan ke kami, sudah disimpan. Jadi alhamdulillah hari ini adalah daring pemuncak. Hari ini daring pemuncak pertemuan ke-6. Harapannya siapapun yang hadir pada malam hari ini bisa mengetahui bagaimana Selasih lebih dekat, Selasih lebih intim, baik dari perspektif keluarga, baik anak maupun cucu. Juga tadi baru dapat kabar hari ini juga ada tetangga yang dulu pernah sama tinggal di Riau di Pekanbaru. Alhamdulillah kami senang sekali, hari ini memang Selasih sangat dekat sekali pada malam hari ini. Kami beritahukan juga besok tanggal 31 di hari kelahirannya, besok akan ada acara merayakan Selasih di Meyes Normal School di SMA Negeri 1 Padangpanjang. Besok agendanya jam 7 pagi sampai jam 10. Ada diskusi, ada doa bersama untuk Selasih, ada baca puisi Selasih, ada musikalisasi puisi Selasih. Jadi insya Allah besok pagi kami akan meluncur dari Bukit Tinggi ke Padangpanjang bersama-sama tim membaca Selasih, akan merayakan hari mengingat pemikiran dan kontribusi serta apa yang bisa kita ambil dari Selasih untuk kita hari ini dan ke depan. Dan di tanggal 1, ini tanggal 1, Mbak Ana biar sama Bu Tini biar cepet-cepet mau pulang kampung nih. Kami insya Allah tanggal 1 mau buat kegiatan pulang ke rumah Selasih jilid 2. Jadi tim membaca Selasih nanti dari Padangpanjang kami akan langsung ke Sinurui. Kami akan tapi kami napak tilasnya nggak lewat jalur yang beliau lewati dulu pergi sekolah, tapi kami coba lewat dari jalur Padri dulu yang bisa kami tempuh. Jadi insya Allah tanggal 1 kami 1 dan 2 teman-teman membaca Selasih akan kegiatan namanya pulang ke rumah Selasih jilid 2. Harapan kami keluarga Ibu Tini, kami mohon izin dan mohon doanya, mohon dukungannya Mbak Hana juga, dan seluruh komponen keluarga besar Selasih terus bisa mendoakan kami dan juga mendukung kegiatan-kegiatan membaca Selasih. Karena kami bukan ingin membuat Selasih terkenal, kami bukan ingin membuat Selasih jadi entertain, bukan, tapi kami ingin Selasih adalah sumber pengetahuan dan nilai-nilai untuk peradaban hari ini dan di kemudian hari. Jadi sebisa kami berbuat apa yang bisa kami lakukan. Tentu dokumentasi akan menjadi kami konversi menjadi teks, bisa jadi foto, jadi video dan lain-lainnya. Jadi nanti ditutup di tanggal 5, seharusnya tanggal 1. Jadi tanggal 5 penutupannya, yaitu agendanya bincang terakhir, yaitu siasat berkomunitas hari ini, menghadirkan founder dan pengurus komunitas Senan Tumpah, Mahatma Muhammad, anak dari almarhum Ibrahim Ilyas yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama kita hari ini masih dalam rangkaian Musim Mekar Selasih. Jadi
kami berharap kita yang hadir pada malam hari ini bisa sama-sama mendoakan mudah-mudahan kita bersama dapat dapat pengetahuan dan nilai-nilai terkait Selasih. Baik, kita akan mulai. Saya moderator dan saya juga pembukanya. Pada prinsipnya kami ingin lebih seperti kita seperti talk show saja, Ibu, Mbak Ana. Kita akan menanyakan beberapa hal, nanti kawan-kawan yang hadir juga bisa bercerita. Yang pasti pada malam hari ini kita ingin mendengar cerita Selasih lebih dekat kepada siapapun yang mendengar pada malam hari ini. Baik, kita mulai dari Ibu Tini dulu. Silakan Ibu mau bercerita apa saja tentang Selasih yang terkait dengan pengetahuan dan nilai-nilai untuk kita hari ini dan di kemudian hari. Silakan Ibu, nanti kita lanjutkan ke Mbak Hana. Bu Tini, kami persilakan. Baik, terima kasih Bung Abi. Selamat malam untuk teman-teman semua yang sudah ikut di forum ini, dan terima kasih juga bahwa teman-teman sudah ingin mengikuti diskusi ini, karena saya kira sekarang ini ya, apalagi Gen Z ya, itu hampir tidak tahu siapa itu Selasih ya. Jadi kalau ada yang tahu itu karena memang peminat sastra atau memang baca-baca buku-buku lama gitu ya, kayak buku Selasih, buku Suman HS, buku Sultan Takdir Ali Sahbana gitu. Itu kan masa-masa itu ya, pengarang-pengarang. Dan yang saya, kalau saya boleh dikatakan saya bangga ya, ibu itu, saya manggilnya mama, itu menjadi salah seorang, saya kira ada 2 orang ya, pengarang dari Sumatera Barat. Tidak banyak pengarang wanita pada waktu itu ya, ini yang termasuk yang pertama-tama gitu beliau. Jadi beliau memang waktu kecilnya, ceritanya ini bersekolah, dia kan mereka dari Pasaman ya, ibu itu dari Pasaman, famili-familinya dari Pasaman, dari Talus itu, dan itu agak jauh dari tempat sekolah-sekolah yang terkenal Padang Panjang dan di Bukit. Jadi beliau pergi bersekolah ke Padang Panjang gitu. Pada waktu itu jarang sekali anak perempuan yang dikirim pergi sekolah sejauh itu gitu. Waktu itu dianggapnya antara Pasaman dan Padang Panjang itu udah jauh gitu, dan memang waktu itu tidak semua sekarang ya orang bisa bermobil, bermotor, ini untuk kemana-mana di seluruh Indonesia gitu ya. Waktu itu enggak. Jadi mama itu bercerita bahwa dia itu jalan kaki gitu dengan ayahnya dari Pasaman ke Padang Panjang. Jadi kemalaman itu tidur aja di rumah orang desa, orang kampung di sana. Nah, kemudian baru sampai di Padang Panjang gitu. Nah, disitulah beliau masuk ke sekolah perempuan, waktu itu setingkat dengan, yang saya tahu itu setingkat dengan SGB ya, sekolah guru ya, sekolah guru menengah pertama gitu. Nah, dari situ baru nanti kemudian disambung ke SGA-nya, saya lupa namanya apa gitu ya. Jadi itulah yang saya ingat betul, ibu itu keras hati gitu ya. Kalau dia sudah berniat sesuatu, dia mau itu sampai selesai, sampai jadi gitu. Dia enggak mau gitu ya. Dan dia suka marah sama kita berdua kan, sama ibunya Hana, Nisur, dan saya kalau misalnya melakukan sesuatu gitu tidak selesai gitu. Termasuk makan, saya tuh nggak tahu dari kecil tuh nggak suka makan. Jadi udah ngambilnya sedikit, itu terus nggak, harus habis itu harus, kalau toh nggak bisa habis sekaligus, mesti diminum seperempat tengah sampai habis gitu. Pokoknya
orangnya tuh orang yang mau menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Nah, saya kira karena itulah beliau berhasil beberapa buku gitu ya. Sebenarnya selain dari eh, kalau tak untung, pengaruh keadaan, kuku kekek dan lain-lainnya itu belakangan waktu eh, masih zamannya Pak Daud Yusuf sebagai Menteri eh, Kebudayaan ya, Menteri ini waktu itu kan meminta untuk semua pengarang-pengarang baik tua maupun muda yang masih bisa dan ingin mengarang silahkan mengarang. Nah, waktu itu banyak tidak diketahui orang dan waktu itu Mama mengarang beberapa buku gitu sebenarnya. Itu kalau dicari di Balai Pustaka ada, tapi tidak beredar gitu. Dan ada yang dengan bahasa Padang, bahasa Minang gitu, bukan bahasa Padang, dengan bahasa Minang. Yang saya sendiri nggak bisa nangkepnya ini apa ininya gitu. Karena bahasa Minang kuno ya, kita kita nggak tahu gitu. Itu ada dengan bahasa Minang gitu. Nah, eh, begitulah si Mama itu keras dan penulis. Selain itu dia itu mungkin Hana juga tahu seutuh si nenek saya udah bilang kata dia itu orang yang ya itu tadi tidak berhenti bekerja. Dia jadi guru pagi hari di S kemudian guru bahasa Indonesia ya dan juga sampai ke SMA. Nah, itu akhirnya ke jarang ya guru-guru bahasa Indonesia yang benar-benar mengerti sastra gitu. Mama dianggap mengerti, jadi dia juga mengajar di SMA dan sampai SMP, SMA. Zaman itu kan nggak banyak pegawai negeri yang sampai selesai sekolah menengah. Mereka bagus gitu. Dan lulus bisa baca, udah. Nah, itu yang sampai SMA ada beberapa orang. Nah, itu karena mereka udah jadi pegawai negeri, udah jadi atau bekerja di mana gitu. Mereka hanya bisa itu si Mama 2 atau 3 kali seminggu itu juga mengajar malam. Jadi dia tuh benar-benar banyak keluar rumah gitu. Sampai kalau saya dengar-dengar waktu itu ya, nah kakak saya mamanya si Hana suka cerita Mama tuh apa itu digunjingin sama orang ini perempuan apa sih kok kerjanya di luar aja nggak urus tangga gitu. Tapi saya ingat waktu kecil yang mengurus saya pagi saya memang bukan si Mama karena ayah kan di swasta ya dia tuh punya pabrik batu bata atau apa jadi dia lebih mengatur waktu gitu. Kalau kita mau pergi sekolah dia yang nyediain pakaian ini apa segala macam sampai berangkat ke sekolah. Habis itu baru Bapak pergi bekerja gitu. Jadi si Mama nggak tahu memutuskan kita dia cuma tahu ya dia mendidik tentu saja ya dengan caranya dia. Tapi dia tidak mengurus tanggaan. Jadi lucunya juga dia mengakui sendiri dia mengetahui resep bahkan resep makanan ya terutama yang dari Minang itu dia menulis bahkan resep-resep tersebut tapi dia nggak pernah memasaknya resep makanan itu dia nggak pernah memasak dia nggak pernah masuk dapur setahu saya gitu dia nggak masuk dapur jadi memang waktu itu kan nggak ada ART ya asisten rumah tangga tapi kan selalu ada family di rumah kita gitu ada kemenakan jauhnya dia ada pupu atau apa yang di rumah selalu ada nggak pernah nggak ada gitu itu yang mengurus kami di rumah gitu. Nah, si Mama sendiri nggak pernah dan dia mengakui itu sampai di akhir-akhir dia bilang iya Mama ini tahu resep tapi nggak tahu masaknya katanya. Iya dia bilang tahu sih yang mana yang laos, yang mana yang kunyit, yang mana yang jahe tahu, tapi nggak pernah tahu berapa-berapanya jumlahnya yang harus dimasak gitu. Kecuali rendang kali ya karena kalau orang Padang nggak bisa bikin rendang sih keterlaluan gitu ya kayaknya. itu, itu dia bisa tapi yang lain-lain nggak dan beberapa makanan Belanda gitu ya seperti apa
salad, selada gitu, yang begitu-begitu ininya apa bumbunya gitu. Si mama tahu kalau sekarang orang bikin selada ininya udah jadi dari botol-botol gitu ya. Salad gitu kan. Bumbunya salad udah ada di mana-mana. Kalau dulu kan nggak ada, mesti bikin sendiri gitu. Nah, ya alhamdulillah kita sampai sekarang sih, saya terutama kalau bikin salad ya bikin sendiri ininya menurut resepnya si mama gitu, nggak beli yang di botol, beda rasanya. Jadi begitu, dia orang yang keras hati, rajin, bekerja keras, dan mendidik kami juga dengan keras gitu. Itu yang saya ingat dari mama, yang paling saya ingat. Iya, ada Terima yang mau kasih. ditanya kira-kira? Terima kasih Bu Tini. Kita simpan dulu, kita catat dulu ya. Ya, Solusi dalam kacamata Bu Tini itu keras hati, rajin, pekerja keras, kemudian mendidik anak juga eh, keras ya, keras dalam artian positif gitu. ya. Baik, itu kita simpan dulu karena tentu teman-teman akan ingin lebih kenal dengan Selasih nanti lewat tanya jawab. Namun sebelumnya kita serahkan dulu ke Mbak Hana. Mbak Hana sebagai cucu yang mungkin di penghujung usia Bu Selasih ya. Karena Mbak Hana, Bu Selasih meninggal tahun 95. Selasih meninggal 95, berarti Mbak Hana umur 12 ya Mbak ya? Iya, Sekitar 12-an ya. 12. Ya, Tentu memori sebagai seorang cucu, sebagai anak kecil di masa itu, apa yang ingin Mbak Ana ceritakan ke kita nih, ke kita-kita yang hadir pada malam hari ini, ya tentu ini juga bagian dari pengetahuan bagaimana ruang lebih dekatnya Selasih bisa kita ketahui. Baik, kepada Mbak Ana, kami persilakan Mbak. Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hana. Saya kebetulan cucu dari Saryamin Ismail. Eh, Terima kasih juga yang hadir ya Bang Arbi ya. Ada bilang. Tertitin, ada Sadik ya, ada Hepni, ada Pepen ya. Ini teman-teman saya dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki perhatian terhadap literasi sebenarnya. Cukup memiliki perhatian terhadap literasi. Dan kebetulan saat saya SMP dulu, salah satu buku nenek, kalau tak untung juga masuk ke dalam pelajaran kita. Mungkin karena nenek orang Riau, jadi ada pelajaran mengenai sastrawan dan beliau termasuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia waktu itu. Nah, baik, saya akan bercerita tentang nenek sama seperti kata ibu, beliau itu keras hati betul. Kalau di keluarga kita bilangnya ajaib ya Bu ya. Jadi nenek ini adalah seorang yang cukup ajaib, anomali. Buat kami sendiri di dalam keluarga juga anomali. Bahkan untuk pada masanya itu kayaknya beliau aneh banget ya gitu kata kita. Iya betul kata ibu, beliau tidak masuk ke dalam pengasuhan karena saya juga sebagai cucunya tidak pernah merasakan dimandikan. Karena biasanya nenek-nenek tuh kan ya mandiin cucu gitu, nyuapin cucunya gitu. Nah, itu tidak berlaku pada nenek gitu. Jadi kalau saya dulu waktu kecil selalu ada yang ngasuh di rumah. Jadi walaupun nenek ada di rumah, enggak, dia tidak yang memandikan cucu, apalagi cebok gitu ya, anak kecil gitu. Enggak gitu. Dia bukan yang tipikal seperti itu. Tapi memang banyak hal yang beliau ajarkan kepada saya ya. Dan memang banyak didikan-didikannya yang apa ya, masuk ke dalam terutama pandangan-pandangannya yang masuk ke dalam pikiran saya gitu. Nah, nenek itu unik dalam artian sebenar-benarnya unik gitu. Jadi ketika waktu
dulu yang saya sangat ingat, beliau itu sangat-sangat kreatif orangnya, bukan hanya menulis yang kreatifnya. Jadi, tapi juga membuat karya-karya lain seperti membuat Betul. apa, streaming tuh ya hiasan dinding yang Jahitan yang jahitan, dijahit treatment. lukisan yang dari benang. Kalau ada teman-teman yang nggak tahu ya, barangkali ada yang sekarang apa itu streaming gitu ya. Itu dia bikin ada yang kecil sampai ada yang besar sekali gitu. Itu dia bikin. Kemudian juga dia buat kolase dari bunga kering yang bunga dan daun-daun kering gitu, hiasan-hiasan itu. Sehingga nggak aneh kita kadang-kadang di dalam buku-buku tebal itu ada daun kering gitu, kadang ada bunga yang sudah kering, mungkin beliau lupa pakai atau memang tidak terpakai gitu. Dia buat seperti itu. Bahkan yang lebih ajaib lagi ada dia pernah bikin satu lukisan itu dari kulit bawang yang dicetak seperti kelopak bunga lalu dimasukkan ke dalam, diwarnai dengan cat akrilik barangkali, saya nggak tahu cat apa, terus disusun-susun menjadi sebuah lukisan seperti bunga di dalam vas begitu. Nah itu dari kulit bawang, tapi nanti jadinya seperti lukisan timbul. Ya itu beliau tuh seperti tidak ada waktu untuk berdiam diri gitu, ada aja yang dikerjain gitu. Jadi memang sampai akhir hayatnya beliau tidak mengalami demensia ya, tidak mengalami kepikunan gitu. Karena aktifnya selain dia selalu berorganisasi dengan dulu ada wanita Islam yang saya ingat ya, yang saya ingat ada wanita Islam sampai akhir hayat dia tetap selalu jadi pembicara, selalu hadir di forum-forum diskusi. Kemudian kalau dia lagi ada luang dia menulis, kalau dia bosan menulis dia berkarya, bikin prakarya. Jadi nggak ada diemnya gitu, nenek itu. Dan lalu dia juga mengajarkan saya cucunya itu untuk bermain. Jadi dia nggak ngasuh, tapi dia ngajak main gitu. Jadi kayak permainan main bekel, saya belajar dari beliau, main congklak, sampai bermain catur. Bermain catur, kita semua cucunya bisa main catur. Terus yang saya nggak sempat belajar itu adalah bermain bridge. Ya. Karena itu membutuhkan 4 orang dan itu nggak pernah bisa ada 4 orang duduk di satu meja, sehingga beliau nggak pernah ngajarin kita main bridge. Dan saya nggak ngerti main bridge itu gimana sih, kok kayaknya ribet gitu permainan itu, dan ternyata itu salah satu cabang olahraga juga ya selain catur. Jadi yang permainan yang memang mengasah otak beliau dan masih sering dimainkan bersama teman-temannya. Jadi kadang beliau keluar untuk berkumpul dengan teman-temannya dan bermain bridge begitu. Nah, begitulah kesibukannya. Jadi ada dari pagi dia mengurus bunga, kemudian kalau ada waktu dia akan menulis, kalau enggak ada kegiatan apa, forum-forum diskusi atau ada tamu yang datang ke rumah. Jadi nggak ada diemnya gitu. Nah, dan dia juga adalah orang yang senang bercerita. Jadi semua kisah-kisah saya dapat dari beliau. Dan beliau ini benar-benar literal senang bercerita. Sehingga ketika saya dulu sempat bentar SD kelas 6 kali ya, kelas 1 SD umur 6 tahun saya udah berpisah tidur dan karena cuman ada 3, kamar mama, kamar abang-abang berdua dan ada kamar nenek, maka saya pindah ke kamar nenek gitu. Dan saya beliau gitu. Dan setiap malam sebelum tidur beliau pasti akan bercerita apapun, mulai dari cerita tentang beliau sendiri atau cerita tentang nabi atau apapun. Dan sangat seru sekali sampai saya terpaksa kadang-kadang harus pura-pura tidur supaya beliau berhenti cerita. Kalau dibiarkan dia sanggup cerita sampai gitu. Dan di akhir hayat beliau
eh, dia cerita sampai pagi gitu. Karena waktu di akhir hayat ini saya ceritakan sedikit. Kebetulan beliau ini di akhir-akhir itu pada tahun 95 itu kesehatannya menurun di bulan Oktober kalau nggak salah saya, ya sekitar itulah. Dan beliau baru pulang itu Desember ya kalau nggak salah. Nah, iya benar Desember. Dari bulan Oktober itu kesehatannya sudah sangat menurun. Dia sering vertigo, jadi seringkali tiduran di atas tempat tidur aja di kamar, bahkan sampai buang air kecil gitu sudah di kamar, sudah tidak bisa ke kamar mandi saat itu. Dokter Tabrani juga sudah sering berkunjung dan mengajak beliau untuk dirawat di rumah sakit saja karena fun fact-nya dia ada hobinya yang lain, yaitu dia suka sekali dirawat inap setiap cucunya libur. Jadi kadang saya sering kali menghabiskan waktu liburan itu di rumah sakit menjaga nenek gitu. Sakit sedikit saja dia akan dirawat inap di rumah sakit Tabrani Rap. Saking rutinnya dia sakit dan dirawat, sampai di rumah sakit itu dia ada satu ruangan khusus buat beliau. Jadi kapanpun beliau sakit, dia akan dirawat di sana. Dan setiap beliau sakit minimal seminggu harus di sana gitu. Walaupun sakitnya cuma pusing kepala tapi dia harus nginep seminggu di sana itu minimal. Kalau nggak 2 minggu ya, kalau nggak 3 minggu gitu. Dan, selalu begitu gitu. Cuman di akhir-akhir hayat nggak mau, dia mau di rumah aja katanya gitu. Nah, jadi selama beberapa bulan menjelang kepergian beliau itu dia di rumah gitu, tapi dalam keadaan dirawat sama orang-orang rumah lah begitu. Jadi saya pulang sekolah dulu ngerawat nenek, nanti papa tuh kan papa PNS ya, jadi siang-siang tuh bisa nganterin makan buat nenek gitu. Terus nanti saya yang suapin gitu. Saya juga sudah terbiasa membersihkan nenek ya, membersihkan buang air kecilnya karena dia terbiasa mengurus dia di rumah sakit gitu. Setiap liburan sudah terlatih gitu, apalagi udah SMP saat itu. Nah, kemudian di akhir-akhirnya itu dia selalu begitu, tapi pada hari tanggal 14 Desember itu di hari terakhir sebelum beliau pergi pada tanggal 15, dia bangun dari tempat tidur sore hari itu, berjalan ke ruang tengah, which is yang dia sudah lama tidak lakukan gitu untuk beberapa bulan ke belakang. Dia bangun, dia nonton TV, kemudian dia melakukan rutinitasnya seperti biasa, makan di meja makan. Kita kalau ada nenek harus makan, semua orang harus makan di meja makan di waktu yang sama. Jadi kalau ada nenek kita harus saling tunggu sampai semuanya berkumpul baru boleh makan. Kalau waktu nenek sakit makan masing-masing aja gitu. Yang udah lapar silahkan makan gitu, yang belum ya nanti saja gitu. Tapi kalau ada nenek semua wajib kumpul makan bersama gitu. Dan seperti biasa aja Mbak, dia selalu minum air dingin lagi pula. Kalau dia minum air putih itu harus air dingin. Kalau orang tua kan biasanya air hangat ya. Kalau ini beda. Jadi dia minumnya air dingin. Yang hangat itu cuma yang berwarna kayak kopi susu atau teh itu boleh hangat. Tapi kalau air putih harus dingin. Jadi malam itu dia minum air dingin di atas meja makan. Kemudian dia bisa nonton Dunia Dalam Berita ya. Dunia Dalam Berita jam 9 malam kan ya. Sambil makan mangga. Lalu kemudian baru dia pamit. Tidur gitu. Ya, tidur. Dan malam itu dia tidur bersama kakak saya yang tertua sama Bang Iwan. Nah, kata Bang Iwan, tengah malam, bukan tengah malam juga, jam-jam 11, begitu jam 10, beliau bangun, lalu minta dipijit sama Abang, dan Bang Iwan mijitin sambil beliau bercerita terus, bercerita ngobrol selama
sepanjang malam itu sampai jam 2 malam, abang udah nggak kuat, kemudian membangunkan mama, meminta gantian, "Ma gantian," katanya gitu. Lalu gantian sama mama yang nemenin nenek. Dan nenek tetap bercerita terus. Lalu malam itu memang sudah mulai ada halusinasi ya, mulai bertanya, Datuk ada di mana tadi, ada papa tadi mana gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus ada orang-orang di luar disuruh masuk aja gitu, yang kayak gitu-gitu. Tapi dipijitin aja terus gitu sambil ngobrol sampai subuh, nggak berhenti ngobrol itu. Karena memang dia senang ngobrol ya gitu. Jadi sampai subuh dia nggak berhenti ngobrol sampai akhirnya setelah sholat subuh baru capek barangkali terus beliau tidur. Nah, setelah beliau tidur hari itu, karena mamah capek dan Bang Iwan juga capek, lalu mereka memutuskan untuk hari itu mama nggak ngajar gitu, mama nggak sekolah, mama nggak kuat, mama agak pusing katanya. Jadi mama nggak sekolah, terus abang saya juga enggak gitu kan. Terus saya karena ada mama di rumah juga nggak mau sekolah. Gitu. Kemudian dulu di rumah itu ada yang ikut bantu-bantu, tapi dia disekolahkan di sekolah mama ngajar, di sekolah di SMKK. Nah, kakak itu juga nggak sekolah karena mama nggak sekolah, dia nggak. Lalu semua orang ada di rumah kecuali papa sama abang saya yang nomor 2. Cuma mereka yang keluar rumah hari itu. Nah, dan kebetulan juga di saat itu ada sepupu saya yang ikut tinggal di rumah. Dia juga kuliahnya siang kalau nggak salah waktu itu. Nah, lalu ya pagi itu ketika nenek nggak ada itu memang hampir semua orang ada di rumah gitu. Hampir semua orang ada di rumah. Semua melakukan aktivitas seperti biasa saja. Ketika yang suka bantuin itu kan dia pagi-pagi itu nyiapin kopi susu. Kopi susunya di gelas yang sangat tinggi ya. Dan itu memang minuman nenek setiap pagi gitu. Ditempatkan di sisi tempat tidur, dan dia masih ngelihat nenek bernafas waktu itu karena jam 6:30 pagi mungkin ya, jam 6:30 pagi nenek masih ada. Karena nenek ketika tidur tuh ada seperti hembusan nafas terus perutnya kelihatan naik turun gitu. Jadi udah orang tua gitu kali ya. Dia tuh gitu kan. Jadi ada begitunya. Nah, itu udah disiapin. Nenek masih bernafas waktu itu. Nah, kemudian ketahuannya tidak ada itu ketika kakak sepupu saya mau berangkat kuliah. Dia lihat kok susu nenek masih penuh ya katanya. Biasanya nenek kalau minum susu itu maunya yang hangat gitu. Nah, jadi dia hendak membangunkan nenek dan ternyata neneknya udah nggak ada waktu itu. Nah, lalu karena semua orang di rumah, jadi semuanya geraknya cepat, manggil dokter segala macam ya, dan memang sudah dinyatakan tidak ada. Itu pada tanggal 15 Desember 95 di hari Jumat ya Bu ya. Nah, tapi beliau dikebumikan di hari Sabtu karena nungguin ibu waktu itu. Ya, Karena kata mama, ibu habis bypass di Australia Bu ya waktu itu. habis. Belum lama dari nenek pergi itu ibu habis bypass, operasi bypass. Jadi mama nggak mau sampai terjadi sesuatu sama ibu, sampai akhirnya kata mama harus kita tunggu katanya, kita tunggu ini. Dan ya nenek baru dikebumikan di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu nenek kan sudah pergi pagi. Di hari Sabtu itu dokter Tabrani Rap di hari Jumat itu dokter Tabrani Rap juga nginep di rumah malam itu untuk memastikan jenazah nenek baik-baik saja gitu. Tadinya mau dibalsem karena takut kenapa-napa besoknya, tapi sampai malam nenek itu masih hangat tubuhnya tuh. Jadi kata dokter Tabrani juga nenek itu seperti tidur aja gitu, seperti tidur aja. Jadi beliau tidak dibalsem, tidak diapa-apain. Jadi tapi dokter Tabrani nginep untuk berjaga-jaga bersama seorang suster kalau nggak salah waktu itu. Nah, ya begitu. Dan hari Sabtu beliau baru dimakamkan. Walaupun
banyak yang protes ya waktu itu nenek dimakamkannya di hari Sabtu karena ini hari Jumat, ini hari baik begitu. Tetangga-tetangga waktu itu ada papahnya Sadik juga, nggak bercanda. Jadi begitulah ceritanya. Jadi nenek itu memang seorang yang sangat-sangat ajaib secara personal gitu. Yang buat saya kayaknya nggak lazim di masa itu gitu. Sebagai seorang nenek gitu, yang betul kata ibu, yang lebih ngasuh ke cucu-cucunya itu adalah datuk gitu. Datuk yang, tapi saya nggak ngerasain karena saya nggak ketemu datuk. Datuk itu meninggal tahun 82 dan saya lahir 83. Tapi abang-abang saya semua cerita kalau datuk lah yang ngasuhnya. Datuk itu mau mandiin, mau nyuapin, mau ini. Tapi kalau nenek enggak gitu. Tapi kalau untuk urusan bermain, untuk urusan bercerita, untuk urusan setoran hafalan gitu, itu sama nenek gitu. Kita dulu juga harus setoran hafalan. Nenek itu kalau setiap awal bulan setelah ambil pensiun, dia akan membeli kue kaleng dan disimpan di kamar. Jadi cucu-cucunya nggak bisa minta. Sama coklat. Sama coklat, betul. Jadi kalau kita mau, we have to do something sebelumnya gitu. Dia selalu coba bantu nenek dulu siram bunga gitu, atau coba setorkan dulu hafalan surat Al-Insyirahnya gitu, atau surat Al-Ikhlasnya begitu dulu. Jadi nggak segampang itu kita mau dapat kue kaleng itu dulu gitu ya. Padahal kita cucu-cucu, dia tahu sekali kita cucu-cucunya sangat suka sama kue-kue itu, tapi dia simpan di kamar, dia masukkan dalam lemari begitu. Setiap awal bulan dia selalu begitu, dia selalu membeli kue kaleng dan ya untuk semua cucu-cucunya kalau mau kamu harus lakukan dulu sesuatu begitu. Dan ya itu ya kita diajarinnya untuk nggak gampang mendapatkan sesuatu gitu. Kayak begitu deh Bang Ardi ceritanya. Baik, makasih Mbak Hana. Ini yang kita dapat ya. Seorang nenek yang keras hati, ajaib, anomali, aneh banget, unik ya, kreatif. Tapi kreatifnya banyak yang dibuat, buat kolase, lukisan dari Iya, kulit betul. bawang, Termasuk ngajak cucu. rangkaian bunga juga Rangkaian bunga. Biasanya dari ranting-ranting terus tuh Pak dipasangin bunga gitu. Iya, Jadi kayak pohon berbunga di rumah gitu. kayak ala-ala ikebana katanya gitu. Ala ikebana. Ikebana ala-ala. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kita sudah mendengar, kita coba sudah menggali ingatan-ingatan seorang anak dan seorang cucu dari Selasih, di mana hari ini kita menggali Selasih bukan untuk membuat Selasihnya terkenal, tapi kita lebih kepada menjadikan Selasih sebagai sumber pengetahuan dan sumber nilai-nilai. Jadi tentu dengan agenda ini keluarga besar Selasih bisa mendukung upaya-upaya untuk mengejar upaya penggalian pengetahuan nilai-nilai itu sendiri. Baik, kita beri waktu kepada kawan-kawan dengan Ibu Tini atau Mbak Hana pada malam hari ini. Kita beri kesempatan. Tentu di antara kawan-kawan ada yang penasaran juga ya, gimana Selasih ini lebih dekat. Tetap kita beri kesempatan juga pada tetangganya, Bang Sadik dan siapa lagi Mbak Hana tadi? Tetangga yang hadir malam ini? Tetangga, kalau yang hadir tetangga malam ini hanya Sadik, tapi ada juga cucu beliau dari Nanti ada Ica, Bu. Cuman Ica nggak buka kamera. Oke, baik. Nanti kita minta juga. Tapi sebelumnya kita beri kesempatan dulu pada kawan-kawan lain yang hadir pada malam hari ini.
beri kesempatan untuk Kita izin kami menanggapi. juga. Oh, ada perintah ya. Oke. Iya, Ya, ada silakan tetangga para juga kawan-kawan ini. cukup angkat tangan atau langsung buka on mic. Kami persilakan. Uni Rizky mungkin atau Bung Devi mungkin memulainya. Arbi itu kalau semua diam saya dipanggilnya Mbak Tini. Itu Mbak Tini ini dulu ibu-ibunya Hana ini juga suka gitu dulu. Kalau kita lagi pertemuan terus kelas diam, saya tuh dicongkel, ayo Rizky ngomong, kata. Giliran nggak ngomong, tanyain kamu suka ngomong kok nggak ngomong gitu. Nantilah Arbi, nanti aja. Baik, atau Bung Devi, Bung, ada yang mau ditanyakan, Bung? Banyak pertanyaannya nih. Silakan, Bung. Oke, salam kenal Bu Tini. Kalau Hana udah Nah ketemu juga, minggu lalu ya, 2 minggu lalu apa? 2 minggu ya, lalu. Waktu itu saya presentasi ini 100 tahun beringin sakti. Jadi ada profesor dari Leiden yang ngasih saya ya, isi beringin sakti. Wah, ternyata pas dibaca ini dibuat tahun 26 gitu, dan isi ya, itu ditujukan untuk Ibu Syarifah Nawawi gitu. ya, Nah, jadi Bu Tini lagi menyusun disertasi saya di Padang Panjang itu tentang gerakan perempuan di Sumatera Barat tahun 25 sampai tahun 30. Jadi ada 5 orang perempuan di sana, ketuanya adalah Syarifah Nawawi, kemudian anggotanya ada Sa'adah Alim, Syariam Ismail, kemudian ada Rahma El Yunusiah, dan Rasuna Said. ya, Jadi, 5 orang itu perempuan yang membuat gerakan di Padang Panjang di 5 tahun itu gitu. ya, Nah, jadi saya udah mulai riset gitu, dan ternyata selalu muncul, kalau Syarifah Nawawi pasti muncul nama Syariamin gitu. Jadi Syariamin pernah menjadi sekretarisnya Bu Syarifah gitu. Bahkan kemarin saya ketemu cicitnya Bu Syarifah di Jakarta. Beliau yang ngasih saya novel Kalau Tak Untung. oh iya, Jadi saya punya novel Kalau Tak Untung, yang ngasih itu cicitnya Syarifah gitu. iya, Nah, jadi saya ngelihat banyak sekali kegiatan mereka sampai dengan setelah merdeka pun Ibu Selasih dengan Bu Syarifah tuh selalu terus bikin kegiatan bersama gitu. ya, berhubungan, Kayak perwari, kemudian ya, tertarik. mereka bikin sekolah bersama di Pekanbaru gitu. Jadi bagi saya surprise aja gitu. Ternyata mereka bersahabat sampai usia senja. Bahkan suratnya tahun 74 ya. Ada suratnya tahun 74 gitu. Mereka masih surat-suratan pakai bahasa Belanda lagi. Iya, Tahun 74 masih pakai bahasa Belanda. Nah, jadi banyak hal yang saya temukan tuh menarik dari Ibu Selasih gitu, terutama kaitannya dengan politik sebenarnya gitu. Karena waktu itu gerakannya benar-benar gerakan politik. Yang saya temukan itu nanti Ibu Selasih itu ternyata menjadi guru di Diniyah Putri. Jadi dia iya, menjadi guru sastra, dan jadi yang ngajarin Rasuna Said pidato itu Ibu Selasih ternyata. Jadi banyak hal yang sekali apa yang dia lakukan. Terus di Padang Panjang dia membuat majalah sastra dengan nama itu majalah Asrak. Nah, ini yang saya lagi teliti, bahwa ternyata di tahun itu perempuan-perempuan ini udah bikin majalah sastra pertama jauh lebih dahulu daripada Pujangga Baru. Nah, itu yang ternyata kok nama-nama ini nggak pernah muncul dalam sejarah sastra Indonesia. Padahal iya, mereka udah bikin majalah itu dari tahun 1924. Dan Ibu Selasih yang menjadi tonggak utama majalahnya gitu. Nah, jadi kalau tadi anak cerita Ibu Selasih sangat aktif dari umur 14 tahun udah main tenis. iya, main tenis. Jadi
alasan dia kenapa dia menerbitkan kalau tak untung ya karena saya butuh uang untuk main tenis. Mau jalan buat keliling-keliling apa semuanya gitu. Wah ternyata sebegitunya gitu. Yang saya salut adalah eh, eh, mereka ini perempuan-perempuan ini banyak membuat gerakan-gerakan sosial seperti pembuatan teater keliling-keliling itu untuk membantu korban-korban bencana alam, korban gempa, kemudian korban-korban kebakaran gitu. Nah itu yang saya cukup salut gitu. Bahkan ketika nanti dipindah ke Kuantan juga masih terus bikin teater-teater gitu. Nah ini yang saya mau penelitian saya ke arah sana gitu Pak. Gerakan-gerakan perempuan di tahun 20-an itu adalah gerakan yang berbasis sastra dan seni pertunjukan yang dilakukan oleh Ibu Selasi dan teman-temannya tadi gitu. Terus mau nanya apa ya? Kalau kemarin pertanyaan saya tuh Ibu Selasi ini di penjaranya tahun berapa gitu. Kemarin itu yang belum belum ketemu jawabannya di situ gitu. Karena kalau dari buku biografi yang dia tulis itu di tahun 37 sampai dia di penjara 2 tahun sampai 37 39 di Payakumbuh. Itu yang waktu zaman Belanda ya. Iya, 2 tahun. Nah, setelah merdeka kan ada lagi gitu. Nah, itu yang saya nggak tahu tuh. Berarti ada 2 kali ya. Iya. Oh. Ya. Jadi apa quote gitu tanda kutip dituduh membantu Dewan Banteng jadi pemberontak Berkaitan dengan PRRI berarti ya 5 PRRI, disangkut pautkan dengan PRRI. Oh, oke. Ya kalau di tahun 37 itu karena dia nyamin. Jadi dicalonkan menjadi anggota Volksrat dan dia bikin gerakan juga dan guru-guru di SMA Panjang akhirnya penjara 2 tahun. Iya. Berarti 2 kali. Residivis berarti. Tapi ya itu karena itu sevokal apa Selasih sampai harus dipenjara gitu. Sekeras apa gitu isi pidatonya sampai harus dipenjara. Ya kan waktu itu kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah atau sedikit mengkritik kebijakan pemerintah ya sudah dimasukin penjara ya. Jadi sekarang atau Ibu? Di penjara gara-gara ada foto dia. Foto dia gitu. Atau Selasih yang mana tahunya ada majalah yang menampilkan foto dia. Akhirnya ketahuan. Lebih Bu. Iya. Iya, betul. Masih lebih. Namanya. Perempuan dengan ya, soalnya itu menginikan enggak ya seperti ya. Nah, lihat pertunjukannya Bu Selasih. pulang waktu masih setiap kali pulang baru. Soalnya kalau di buku biografinya itu selama di Pekanbaru itu dia sering memenang teaternya. Iya, betul. Menarik. Mantap. Arbi silakan. Oke Bung, aman ya Bung, udah dapat ya 2 kali masuk penjara ya. Terima kasih Bung Devi, seorang peneliti saat ini sedang konsen meneliti gerakan perempuan terutama di tahun 1925 sampai 1930 di Sumatera Barat ya. Maaf Arbi bentar, maaf ada yang lupa. Mohon maaf Ibu, ini saya juga sedang menyiapkan
Oh, di Cikini bersama Titi Mangsa, itu kelompok teaternya Happy Salma. oh ya. Jadi saya izin mengambil judul monolog saya, judul Ya. Beringin Sakti dari judul Silahkan. puisinya Bu Selasi. Ya, Terima silakan. kasih. Baik, terima kasih Bung Devi. Tanggal 2 ya Bung ya, monolog Beringin Sakti itu dengan Titi Mangsa ya, teman-teman. Pada malam hari ini, Uni Rizky mungkin belum mau ditodong. Bang Sadik dulu, Bang Sadik, cerita Bang Sadik sebagai tetangga, apa yang Bang Sadik ingin ceritain tentang Selasi. Kami Sebenarnya silakan Bang. kalau ya suara terdengar ya. Kalau neneknya Yohana jujur sih baru tahu kalau ternyata punya teman seorang cucu sastrawan pertama di Indonesia. Baru tahu setelah 25 Sekian tahun lama. lulus nih. Sekian lama. Karena nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita. Pokoknya biasa-biasa aja. Nggak pernah tahu, nggak pernah. Oh, Yohana Tidak nih merasa istimewa. nggak bilang, wah nenekku ini loh. Nggak ada sama sekali. Nggak seperti itu. Ini bahkan baru tahu juga nih, ternyata Bu Tini hadirnya adalah tantenya Yohana. Iya. Saya lama di Transjakarta, Bu Tini, Oh gitu. 2017 sampai 2024. Saya Iya. yakin YLKI banyak sekali membantu Transjakarta untuk Iya, pelayanan konsumen. saya tuh lebih dikenal sebagai LKI soalnya. Padahal banyak loh organisasinya. Ya. Nah, saya tuh penasaran begini. Tadi kan sempat screening sedikit lah Saryamin Nenek Selasi. Beliau ini anaknya ini ya, kayak anaknya kayak Demang gitu ya dulu pokoknya dia mendapatkan fasilitas untuk bisa bersekolah ya. Iya. Bersekolah. Karena kan tadi kan cerita kan jarang ada orang yang orang tua Bisa yang menyekolahkan anak anaknya tahun sejauh itu. itu. Karena nenek saya sendiri itu tidak bersekolah. Nenek dari ibu ataupun nenek dari kakek itu nggak sekolah, Iya. tapi anak-anaknya bersekolah. Nah ini kan apa ya, kebaikan orang tua tuh menurun ke anaknya, dan ini terbukti. Bu Tini nih, saya respect sama Bu Tini nih. Maksud saya mau bertanya begini, Bu Tini, waktu ibu kecil, apa yang dilakukan Nenek Saryamin sehingga Bu Tini bisa tetap bersemangat sampai di usia sekarang gitu. Belum tentu saya berada di usia ibu, dan belum tentu saya bisa bersemangat seperti ibu gitu. Saya penasaran itu tuh. Ya contoh Kalau kami aja dulu, barangkali ya. iya. Kan, Ya, kalau Ibu- kami kan, kalau saya, Hana kan sama-sama angkatan milenial nih, paling dicambuk, Ya. dimarahin segala macam. Nah, kalau ibu nih bagaimana nih? Karena jujur dari keluarga sendiri yang usianya 84 itu ya paling di rumah aja. Nggak ada tuh yang seperti Bu Tini ini. Pasti Bu Saryamin tuh punya doktrin yang cukup kuat sehingga Bu Tini bisa seperti ini. Gitu, Bu. Sorry, jadi nanya ke Bu Tini. Ya sebenarnya bukan doktrinnya gimana ya, tapi Mama itu memberikan contoh, yaitu selama kamu masih kuat, masih bisa berpikir, itu harus dibagi gitu ke masyarakat. Nggak bisa kamu diem aja di rumah gitu. Jadi ya itu harus berbagi, itu filosofinya barangkali, harus berbagi. Ya. Harus bermanfaat. Ya, sampai dengan detik terakhirnya nenek pun, ya itu nenek itu memang nggak bisa diem gitu, memang Iya. aktif, selalu ada aja forum-forum diskusi atau undangan-undangan untuk beliau jadi pembicara, untuk Iya. berbagi, untuk mengajar kadang begitu. Itu memang sampai di akhir hayat ya, dia betul-betul Iya. baru di akhir-akhir, di ujung-ujung hidupnya saja dia baru sepertinya memang harus istirahat sebelumnya gitu ya. Jadi memang harus bed rest gitu, benar-benar dipaksa bed rest itu sampai di akhir hayatnya gitu.
memang. Iya, iya. Dan Jadi mamah aktif mamah terus ya. aku juga gitu. Mamah aku juga mamahnya Sadik sama mamahnya Hana tuh temenan, Bu. Nah, Ya, terus mama itu juga walaupun udah pensiun tetap aja nanti kan mama juga bukan belakangan ya, setelah nenek dulu tidak lagi sudah tidak ada, mama lalu melanjutkan aktif di wanita Islam gitu. Nah, nanti dari wanita Islam ini mama itu suka diminta untuk ngajar pelatihan, mengisi pelatihan selama 3 bulan misalnya apa, dan itu Fisik di dia luar. lakukan sampai akhir hayat juga gitu. Sampai terakhir sampai mama tuh suka ngeliat Nah gitu ya, mama kamu ngapain? Saya jadi guru-guru, saya ngajar-ngajar dikit katanya gitu, ngajar lama-lama gajinya cuma segitu katanya gitu. Ini mama cuma ngajar 2 minggu, mama digaji 3 juta gitu kan, suka gitu gitu. Iya. Pelatihan gitu. Kayak Ya, gitu-gitu. cuman Jadi memang memang kalau ingat rumahnya Yohana itu paling ingat tuh di depan rumah tuh banyak anggrek. iya betul, ya, banyak sekali tanaman. Iya Betul betul. ya. ya, itu bawa dari Banyak anggrek Jakarta tanaman itu. dan memang tadi pas namanya streamin ya. Primin ya, Tadi yang primin. pakai Jet streaminnya memang streaming atau ini ya, renda, merenda pakai beda kait ya. itu. Renda. Jadi teringat lagi pas melintas tuh memang kelihatan ada banyak tuh digantung di dinding-dinding rumah Yohana itu. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya betul. Memang selalu dipajang di rumah, banyak sekali hiasan yang dibikin sama nenek sendiri gitu. Iya. Memang betul. Di Rumah buku kita paling rimbun dulu. di buku udah Iya, digambarin ciri khas Paling rumah itu rimbun banyak tumbuhannya. Iya, Ya. paling rimbun dah. banyak bunganya. Banyak bunga dan Iya. pohon-pohon besar, benar-benar rimbun. Buat di pojok itu udah kayak apa ya? Udah kayak mini hutan, hutan mini. Ya, sama lah. Sama dengan rumah orang tua sebelum beliau meninggal itu ya senang Iya. begitulah. Iya Pohon-pohonnya betul. tipikal orang Minang kali ya senang. Iya Senang betul. pohon besar. Tapi sayangnya rumah itu kami datang di Oktober itu sudah sedang direnovasi, sudah Iya. dihancurin. Udah dibeli orang. Iya, udah Dari beli orang. Kepemilikan. Saya ngerasa menyesal aja kok saya baru datang di 2025. Nah, itu Pak Ardi telat datang ya, Pak. Telat bertemu gitu, Tetapi Pak. dari cerita-cerita teman-teman sastrawan Riau dan kesaksian teman-teman sastrawan Riau, saya bisa saya mendapat cerita yang lebih komplit lah soal beliau, bagaimana hubungan beliau dengan tanaman. Makanya ketika materi itu sebuah itu juga akan dipentaskan, Bung. Itu kita sedang kolaborasi dengan Meta Theater. Kita sedang menggambar sebuah pertunjukan judulnya Ibu dari Bunga-Bunga. Jadi kalau Bung tadi beringin sakti, kita sedang menyiapkan Ibu dari Bunga-Bunga yang digarap Mas Aryo dengan tim Membaca Selasi. Meta Theater dan Membaca Selasi kerjasama. Nah tentu sekali lagi apapun ceritanya ketika mencatut nama Selasi, kami mohon diberi tunjuk dan ajar oleh Bu Tini dan Mbak Ana dan keluarga. Kalau ada yang kurang tepat kami mohon diingatkan. Namun di balik itu kami ingin dapat dukungan secara moral dan doa tentunya agar aktivitas Membaca Selasi ini terus berlanjut, karena di saya personal pribadi, secara pribadi saya ingin jadikan ini adalah kerja sampai berapa saya dikasih jatah umur mencatat Selasi gitu. Ditambah lagi sekarang ada Bung Devi yang juga sambil ngejar Saripah, ternyata juga banyak dapat bahan-bahan tentang Selasi. Tentu saling mengisi hal-hal ini, kita saling mengisi gitu, dan dari pihak keluarga juga. Nah, Bapak Ibu, tetangga satu lagi siapa tadi, Mbak? Dokter Intan. Dokter Intan. Satu tetangga. Itu lebih dekat rumahnya tuh. Ya. Tapi mungkin nggak ingat ya Intan ya.
Halo. Izin, Assalamualaikum. Maaf, baru open Waalaikumsalam. cam. Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Iya, Silakan. salam kenal. Assalamualaikum Ibu Tini. Mungkin kalau masih ingat, Intan pernah nginep di rumah Ibu Tini waktu itu diajak Hana, tapi udah lama sekali waktu zaman kami kuliah, Ibu Tini. Iya. Kalau lihat rupanya mungkin ingat ya, kalau nama begitu aja ya. Iya, Nggak iya ingat. Ibu. Iya, saya mungkin tetangga paling dekat rumahnya sama Hana, cuman kenal Hana baru SMA ya. Dari SD dan SMP kami tidak satu sekolah, jadi nggak kenal. Baru kenal Hana SMA, jadi udah nggak ketemu sama nenek sih ya waktu itu. Iya. Cuma memang masih sering main ke rumah, ya itu tadi betul. Tanamannya rimbun sekali, kayak masuk halaman itu udah kayak hutan, semua tanaman ada. Itu yang paling diingat. Masuk ke rumah Hana juga karya-karyanya nenek, ya itulah pajangan-pajangan ya, semua masih ada di rumah itu gitu. Jadi kalau Sadik dia baru tahu Hana cucunya Saryamin, kalau Intan udah tahu lama karena udah sering masuk rumah Hana. Jadi udah tahu gitu ya. Jadi sempet ya sama Hana sama Mama juga dulu ya Han, kita. Jadi udah tahu, suka ngejekin Hana, kamu cucunya penulis tapi kamu nggak pernah nulis. Jadi kalau ada tugas Nggak ada ngarang, yang turun tuh, nggak ada yang turun anak. tugas bikin bener. Kalau ada tugas bikin tulisan di sekolah, saya suka ngejekin Hana, ayo dong kamu bikin tulisan, nenek kamu punya buku banyak loh gitu. Ayo mana ini cucunya Selasih ini. Ini agak aneh di Saya kuping ya suka kok. gangguin. Intan manggil Hana tuh agak aneh di kuping Ya, sebenarnya. Ajo lebih tepatnya, Ajo. Iya betul. Ajo itu bahasa Minang. Iya. Iya, kami suka gangguin dia karena Ajo tuh laki-laki, jadi ya itu kami gangguin aja Ajo karena namanya Yohana, Ajo Hana gitu. Gitu dulu. Jadi ya itu udah tahu lama, sempet lihat bukunya nenek juga kan di rumah gitu. Cuma kalau neneknya udah nggak ketemu lagi sih ya waktu itu. Ya itulah pajangan-pajangan karya nenek masih banyak kan di rumah Hana. Jadi rumahnya Hana tuh penuh dengan ya barang nenek semua Pajangan, kali iya ya. betul. Iya betul. Iya. Betul ya. Ibu, Itu sih Ibu memang yang Dokter, paling diingat. Ya, Bu Dokter, kami nanti mohon izin minta nomor untuk lebih lanjut wawancaranya, boleh ya Bu Dokter ya? boleh, silahkan. Bu Dokter yang mau bolak-balik masuk ke rumah Mbak Ana kan? Bisa Iya, kita. lumayan. Semoga ingatannya masih cukup kuat ya. Atau saya minta izin minta nomor ke Mbak Ananya atau langsung Bu Dokter Boleh, nantinya? boleh aja minta sama Hana aja boleh nanti ya. Iya, boleh. Ini Iya, posisinya rumah saya paling deket memang itu. Jadi cuman Yang kayak belakang-belakangan. Saya di gang sebelah Iya. sini, rumah Hana gang sebelahnya gitu. Jadi kita selalu berangkat bareng semenjak kenal sih dulu. Akhirnya berangkat bareng sekolah. Pulang juga bersama karena sekelas ya kelas 1. Iya oke. betul. Iya. Kalau sama Sadik kita satunya malah satu SD ya Dik ya. SMP SMA kembali lagi bersama, SMP berpisah. Jadi kalau Sadik saya udah kenal dari SD. Tapi satu jalan, rumahnya satu jalan sama Sadik ya. Sadik ke sebelah Satu jalan. sana, benar. Kalau saya ingatnya Intan ini dia jago puisi. Jago apa tuh? Nyanyi kali. Bukan. Jadi kalau misalnya ada syair Riau Melayu Burindam gitu, gitu. Burindam. Nah, Iya Burindam Mir tuh ya. jago banget. Burindam. Jadi Keterpaksaan sesungguhnya. iya, pulang sekolah kan Demi nilai. siapa yang bisa neruskan guru. Nah, tuh Intan paling cepat pulang itu. Keterpaksaan sesungguhnya kan. Demi nilai kita harus bisa. Nggak ada Baik, bakat sih, nggak ada bakat seni saya sih. Oke, Bu Dokter, makasih. Ya, Mungkin dari mari. yang lain, Mbak Arini, udah keluar nih. Ada tuh. Boleh nih. Ada ya. Oh boleh nih, boleh. Kalau ini boleh. boleh. Kan kalau orang bandel begitu, diajak nggak mau. Sekali yang nggak diajak, minta. Jadi Hana, Ya. apa nenek itu nanti kelompoknya positif devian namanya itu.
dia pembaharu, memang aneh-aneh. Tapi yang menarik itu gambaran tadi ya Mbak Tini, itu kalau istilah yang masih sering saya dengar dulu sekarang, yang itu orang yang namanya suka mengarapiak gitu, nggak mau diam. Ada aja. Jadi itu istilah orang Minang. Tahu apakah itu di seluruh tempat atau kebenaran yang saya dengar dari lingkungan saya itu cukup mengarapiak, nah betul nggak bisa diam gitu. Ada aja yang dibikin. Nah, tapi bagi saya mengesankan juga karena sebetulnya tangan itu kan proyeksinya luas di kepala ya. Jadi mengerjakan pekerjaan tangan itu memang dipentingkan di pendidik di apa untuk pedagogi yang dulu-dulu kan gitu itu. Bikin prakarya namanya. Eh, Sebelum baru sekarang kita barangkali punya apresiasi yang tinggi terhadap sesuatu yang dibuat tangan-tangan ya. Ya, Jadi kalau sekarang ada buatan Nenek Hana itu udah barang mahal itu jadinya nilainya gitu, karena itu buatan tangan seorang tokoh gitu ya. Tapi sebetulnya kalau Arbi minta dukungan sama keturunan dari Ibu Sariamin, sebetulnya bisa lihat sebagian dari kesariaminan itu di Mbak Tini. Paling tidak saya yang saksikan gitu. Beliau itu kan tokoh gerakan sosial gitu, dan itu bukan di zaman gerakan sosial itu diterima, tapi gerakan sosial itu tidak disukai sama Soeharto itu. Jadi Mbak Tini itu juga bandel di zamannya, nggak kalah-kalah, nggak bukan nggak ketularan lah gitu. Jadi perangai itu menular. Nah, karena perangai yang baik itulah yang mesti kita pelihara supaya nular terus gitu kan. Betul, Mbak Tini kan kawannya Mbak Zoom itu, makanya saya tanya tadi. Ini bagi saya kan ukurannya seperti dibilang ibu kejauhan ya Mbak ya, terlalu dekat. Tapi ini dua bandel nih, walaupun manis-manis dua-duanya, tapi gigi ya gigi. gitu kan. Gigi ya. Nah, cuma beliau kan nggak begitu mewarisi kebiasaan frontal. Makanya saya tuh yang sering dihasut tuh sama Zohra almarhum. Ayo dong, kamu ngomong Iya ya, katakan. Mas Zohra almarhumah. Mm-mm. Terus itu apa waktu itu ini ya Mbak Zo, serial kesehatan perempuan. Ya. Tapi YLK itu bisa dibilang sebagai organisasi kecil tapi pedis gitu ya Mbak ya. Ini nih motornya berdua, ada majalahnya juga dulu. Jadi menarik mungkin kita lihat. Nah, tapi bagi saya gini, artinya kerja tangan ini penting, tapi ada yang paling penting sekali rasanya. eh, Apa nilai-nilai yang bisa kita apa ungkap lagi dari beliau gitu kan. Karena kita sekarang kan menghadapi bahkan melihat di puncak-puncak pengurus negara itu sekarang kita sedang bangkrut kayaknya soal nilai ya. Jadi bukan obituari kenangan seseorang yang perempuan yang mengesankan di zamannya, enggak gitu. Kalau saya sih gitu, kita kagum dalam keadaan begitu. Tapi kita paham juga beliau punya privilege sebagai anak Demam. Nah, tapi apa dia itu? Artinya dulu pendidikan itu tidak untuk semua orang. Ya kan? Sekarang kita punya pendidikan untuk semua orang, tapi kualitas belajarnya kurang gitu. Ya kan? Kalau orang-orang beliau itu kan pada nulis. Nah, itu kan agak mirip ya Mbak Tini sama emaknya Bang Rizal Malik ya Mbak Tini ya? Oh ya, itu Ah, Rizal iya. Malik itu salah satu murid dari Mama justru. Nah, itu dia. Jadi saya berharap nih Mbak Tini Hana ini lebih kaya lagi bisa anak dan cucu perempuan kemudian mengkoleksi apa ya, mungkin anekdotal atau memang cerita panjang, tapi kan value di situ. Sikap-sikap beliau itu kan value. Saya senang tuh dengar ternyata beliau bisa ya tugas-tugas ke rumah tanggaan yang pada waktu itu lazimnya ibu-ibu. Beliau nyantai aja tuh, nggak gitu kan, fungsional aja gitu kan, dan nggak mau jadi nenek-nenek yang gitu, Iya, maunya ajak betul. main Iya. karena beliau pinternya di pedagogi kan. Ya. Itu bukan barang yang sudah mudah kita punya sekarang, kita masih memerlukan hal-hal begitu. Mudah-mudahan Mbak Hana nih sama sama tetangga-tetangga juga pada mengumpulkan catatan-catatan apa ya, karena ideologi orang itu kan bisa dilihat dari apa yang dia lakukan, bukan yang dia omongin gitu ya. Hmm. Yang dia lakukan begitu, itu kan
ini ya Mbak Tini, slogannya per LSM dulu, personal is political gitu. Jadi tindakan beliau itu politis sebetulnya. Aku ngajarin gitu, ya kerja gitu, yang lain kan bisa gitu. Saya, saya kira kita bisa banyak belajar lah, sambil juga barangkali ketemu-ketemuan kita berkirim doa untuk beliau ya. Panjang sekali amalnya Amin. gitu. Beliau sudah pergi, tapi kita masih mendapatkan Wah, itu pengajaran-pengajaran. Malah melalui tingkah laku anak dan cucu beliau kan. Insya Allah. Kalau iya, Hana betul. nggak suka ya, iya, Mbak Tini itu kan bisa dibilang guru saya tuh urusan per LSM-an itu kan. Apa ini? Begini orang asik juga nih, kita ikutlah gitu kan. Ya, gitulah. Apa semoga Hana dan Sodik juga beramai-ramai itu bikin bunga rampai kenangan yang di sana menceritakan nilai-nilai ya Mbak Tini ya, merawat nilai-nilai Ya, gitu. insya Allah Hana yang meneruskan. Insya Iya, Allah. Mbak Tini Amin, tinggal amin. cerita aja, bawa recorder Hana, bongkar tuh cerita ibu itu. Mamanya juga, aduh banyak kali tuh. Rasailah Ardi, muncul kan lah balik yang tasurua tuh. Siap Baca ini, juga di. siap. Iya kok, Bang Devi lah banyak loh. Iya kan, Devi ini yang kita bilang inspiratif itu kan gini. Tercabui bandangnya cie tasumbuannya sadu kan. Udah keluar ini petatah petitihnya Rizky. Ah, kan bagian tugas datuk-datuk dulu kan, karena nggak ada yang datuk-datuk. Sekarang ada Arbi, nggak mau kita ngomong banyak-banyak itu, Mbak. Buku petatah petitinya Selasih lebih banyak loh. Itu Iya, dia. iya, Ah, betul. Lebih banyak loh daripada novelnya. Betul, Nah, betul. Iya. Betul. nah kalau Hana Mana? tahunya wajib apa itu mendokumentasi dan membagikannya. Soai. Perlu dibagikan dengan bahasa Gen Z. Janji. Bahasa gitu. Yang lucunya petata petitih itu kadang-kadang nenek keluarkan dengan bahasa Indonesia tapi dari bahasa bahasa Minang. Jadi Minang. bahasa Minang yang di Indonesia kan. Jadi kadang-kadang kita bingung. Nenek ngomong apa? Nanti ada ahli bahasa tuh yang ngeluarin lagi. Jadi jangan kalau diurus semuanya bingung Hana, tapi kalau diurus bareng-bareng asik gitu. Iya, 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 iya. Boleh, boleh, boleh. Buku masih menyimpan arsip-arsip Bu Selasih nggak? Pidato-pidatonya gitu. Foto-foto. Ada beberapa sih di saya, tapi Ada enggak ada semua. yang udah Hana kirim juga ya Bu, beberapa tulisan nenek yang belum publish sebenarnya ada. Iya. Ya soalnya aku kemarin ketemu di situs Belanda bahwa di tahun 39 itu Kongres Bunduk Kandung pertama di Bukit Tinggi itu Iya. Selasih marah-marah di situ. Jadi dia tidak menyukai ketua SKIS yang baru kan ketika Ibu Sarifah diganti dengan nama itu Khailan. Khailan itu istrinya Lanjumin Datuk Tumanggung. Oh. Nah Selasih nggak suka dengan Khailan ini gitu. Terus dia frontal di sidang itu terus dan dia juga menyerang ayahnya Buya Hamka di situ, Haji Rasul. Karena Haji Rasul itu sampai bikin 4 buku untuk mengharamkan kegiatannya perempuan. Tahun itu. Iya, masih pandangan waktu itu ya, perempuan nggak boleh kemana-mana. Jadi ya sepokal itu Selasih. Iya, betul. peduli kalau soal-soal gitu. Makanya Itu produksi orang kan awak gaya pidatonya kalau ketemu pidatonya menarik. Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Arini ya. Kak Arini nanya katanya kalau membuat karya begitu bahannya media dari apa ya katanya. Kalau satu bahan tuh apa Ibu Selasih buat atau kepo banget kalau melukis atau terus kalau melukis nggak cuma satu bahan Kak Arini, jadi macam-macam. Tapi biasanya memang dari satu karya itu bahannya satu. Jadi misalnya ada lukisan, bukan lukisan apa ya, pajangan dinding dari potongan-potongan kain perca yang dikolase jadi bentuk kayak kilt, tapi jadi Kilt. beliau itu sangat suka bunga ya, jadi kayak jadi ada bunga
bunga di dalam vas begitu. Jadi dari kain-kain itu yang ada gambar-gambar bunganya, dia yang ada bordir bunga, entah ini kain-kain perca, terus dia gunting-gunting, dia tempel. Jadi pajangan yang harus di kaca, harus difigurain, harus itu. Kalau udah jadi harus segera gitu. Itu tugasnya papa biasanya. Nah, terus ada lagi yang dari bahan, yaitu tadi bunga daun kering yang disimpan di dalam buku-buku tebal. Terus nanti setelah dia kering di dalam buku itu disusun-susun jadi pajangan begitu. Difigura lagi gitu. Terus ada juga yang dia sulam tangan juga ada. Ya itu tadi yang lebih ajaib itu yang kulit bawang ya. Saya nggak dapat ide dari mana kulit bawang. Ya gunting jadi kayak kelopak-kelopak bunga, dikasih pewarna, cat, entah cat minyak, entah cat akrilik, saya juga kurang tahu. Kemudian dia susun-susun tempel jadi another pajangan bunga gitu. Jadi memang macam-macam bahannya gitu. Termasuk strimin itu juga ada yang pita, ada yang benang begitu. Pokoknya banyak deh, nggak bisa diem aja pokoknya nenek itu. Jadi aktif banget gitu orangnya. Yang paling banyak juga kan ini kait, mengait. Kain itu kain perca Kait, itu kait. Bu. Enggak, bukan kain, perca. apa namanya, bikin renda dari benang itu loh. Oh iya, bikin renda. Dia bikin renda sendiri untuk kain songketnya, untuk bajunya. Iya, renda gitu. dari benang-benang. Itu dari benang, jadi emas bukan ya, cuma dari benang kasar gitu, Iya, tapi benang dari halus. benang. Jadi kayak taplak-taplak meja yang banyak di Bukit Tinggi itu. Nah itu mama Iya, nggak pernah betul, beli, betul. dia bikin Nggak pernah sendiri. beli. Iya, betul itu juga. Kalau zaman dulu orang pakai selendang itu ujungnya selalu berenda kan ya. Iya, bikin Jadi sendiri. itu dia bikin sendiri ujung-ujung rendanya itu. Gitu. Jadi Mbak, barang-barang itu, karya-karya itu masih tersimpan Mbak? Sebagian besar enggak ya, apalagi setelah pindah ke Rawamangun ya, banyak yang nggak kebawa. Dan ada juga dulu yang dijual waktu dia pernah ngadain pameran. Waktu ada Taman Seleguri itu, waktu di Taman Seleguri itu, beliau pernah ngadain pameran di situ, karya-karya beliau sendiri gitu. Dan ada yang beli gitu waktu itu. Gitu. Ada juga yang terjual. Ada di Jakarta Mbak Bu Tini? Kenapa? Karya-karya beliau itu ada disimpan di Jakarta mungkin? Ya enggak semua. Yang umumnya kan Balai Pusat ada di saya. Enggak, maksudnya karya-karya kerajinan tadi. Kalau karya kayaknya enggak ya. Kalau tapi renda itu tadi yang dikait itu ya, jadi ada tapak meja makan, tapak meja tamu, apa yang kecil-kecil atau apa gitu ada. Saya simpan sampai sekarang ya, kadang-kadang dikeluarin dipakai. Nah itu dari Bung Devi mungkin pernah bercerita tuh, Ibu Selasinya. Bung Devi penasaran percintaan antara Bu Selasi dan Ismail, suaminya. Atau pernah cerita ke Ibu Tini atau ke Mbak Hananya beliau? Wah, Ibu itu. Nggak terlalu ya, dia itu malah dulu sebelum ketemu papa itu dia malah punya pacar siapa gitu. Tapi yang pacar zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, orang ini aja waktu itu datang bertamu ke rumah aja udah dibilang pacaran, nggak kayak anak sekarang kan. Gitu. Nah gitu-gitu, tapi belakangan waktu ke Riau, waktu dia dari Padang Panjang dari Minang pindah ke Riau, nah itu kenal sama papa, kan papa itu punya pabrik bata. Nah ya enggak tahu lah cara kenalnya gimana, kenal kok kemudian mutusin nikah gitu. Ya. Tapi ini juga mendobrak kelaziman karena beliau menikah di usia 31 tahun.
Iya, Sebagai seorang perempuan itu sudah sangat telat sekali. udah dibilang gadis tua memang. Gadis tua dan tapi nggak masalah buat beliau. Terus Datuk itu lebih muda ya Bu dari nenek usianya. 2 tahun lebih muda. Iya, usianya lebih muda 2 tahun dari nenek. Jadi dia lagi-lagi anomali ya kalau untuk saat itu gitu. Di saat wanita-wanita saat itu umur belasan sudah menikah, beliau 31 tahun itu sudah Dia nggak luar peduli. biasa dan nggak peduli gitu. 27, 28 diomongin gadis tua Dia, gitu. Soalnya kalau Wah, ini biografi itu kayak film banget kisah cintanya. Iya. Jadi tahun 37 itu penjara dan pembelanya tuh Bapak Ismail itu. Jadi dia kerjanya di mana Landrat. tahu. Pembelanya Syariamin itu nanti setelah menikah. Jadi waktu itu ya hukum yang berlaku di saat itu adalah ketika istri yang membuat kesalahan suaminya yang Di penjara. bukan jadi kayak dicabut gitu apa namanya kalau pembela ini. Jadi dia kerjanya di Landrat gitu. Ya, jadi nanti ketika pindah ke Teluk Kuantan itu dia udah nggak bisa lagi praktek menjadi hukumnya itu gitu. Penitra apa ya dulu ya? Dicabut hak-haknya untuk menjadi Izinnya. pembela gitu kayak gitulah. Pas baca biografinya, wah ini menarik banget ketemunya di penjara terus gitu. Jadi kita cerita itu menarik kalau di film. Residivis. Iya. Iya itu gitu. Mbak Arini nanya tuh, katanya apakah punya pacar banyak juga nilai-nilai Selasi katanya kan. Dia ngikutin tuh katanya. Sebenarnya kalau zaman dulu tuh yang dibilang pacar tuh nggak kayak zaman sekarang ya orang. Ya itu tadi saya bilang ada laki-laki bertamu ke rumah udah dibilang pacar gitu. Lah kan apa beda gitu kalau sama sekarang yang namanya pacaran. Jadi ya apa nilai-nilai punya banyak teman itu ya. Iya. Dan dia pacarannya kayak Ibu Saryamin aja, jarak jauh. dan dia kan ruang lingkupnya laki-laki semua sebenarnya ya. Iya, teman-temannya Kebanyakan laki-laki memang. semua. Iya. Saya punya Ruang foto lingkupnya. dari ibu di normal school gitu. Dia dulu ada fotonya dia di antara semua laki dia cuman dia sama satu lagi perempuan, cuman ada 2 perempuan di sekian banyak laki-laki. Iya. Ada 50 laki kali ada tuh fotonya. Iya. Ya Yang memang kayak- ruang lingkupnya laki-laki. Kak model-model Bu Saryamin itu kemungkinan lebih suka berteman sama anak laki-laki itu. Ya karena yang sesuai gitu. Kalau yang lain-lain kan ya itu yang saya bilang, kalau yang lain-lain kan ajarannya ya itu tadi. Kalau dulu tuh bahasa pepatah kunonya kan perempuan tuh apa cuman tidur dapur dapur, apalagi satu lagi sumur dapur gitu kan. Menghina banget gitu ya. Dia nggak mau begitu. Iya. Begitu. Seru. Itu Ibu ada lagi tuh. bapaknya, jadi nenek saya itu ibu bapaknya ibu itu guru. Walaupun cuman guru mengaji, tapi dua-duanya guru. Jadi mungkin karena itu dia lebih terbuka untuk menyekolahkan anaknya keluar ya. Saya sendiri nggak kenal sama nenek kakek saya, nggak pernah ketemu. Jadi kalau kita rancang pulang kampung ke Sinuri bulan Desember bisa. Insya Allah. Asal Alhamdulillah. sebelumnya lama dikasih tahu. Saya ingin sekali. Itu dulu waktu mamanya Hana masih hidup kita punya rencana gitu karena kita dua-duanya nggak pernah ke Pasaman. Lah kita bilang kita mesti ke situ. Sampai beliau nggak ada kita nggak jadi pergi. Insya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya. Nah, insya Allah ada rezeki, ada waktu. Ada rezeki waktu dan uangnya. Iya betul. Mudah-mudahan ada rezekinya. Insya Allah. Amin. Baik, pada teman-teman yang lain, ini betul-betul agenda malam ini benar-benar Selasi dari dekat sekali, sangat hangat, berbeda memang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini betul-betul sangat
dekat pembicaraan kita, pingpong jawabannya juga. Yang lain masih ada waktu kita nih, kira-kira 7 menit lagi. Bagi yang masih ingin menanggapi atau bertanya, kami persilahkan. Kita nanti 21.50 nanti kami minta kesediaan Mbak Hana dan Bu Tini memberikan closing statement. Setelah closing statement kita berharap sama-sama buka kamera, kita foto bersama sebagai pengarsipan dan dokumentasi. Karena nanti bagi yang belum sempat, silakan nanti ditonton di YouTube-nya Kutub Sastra. Jadi kita akan tayangkan juga di rekaman pembicaraan kita malam hari ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya di YouTube Kutub Sastra. Baik, masih ada. Oh ini saya nggak simpan ya Mbak. Baik, pada yang lain, kawan-kawan yang lain silakan. Masih ada? Saya mau dorong Hana aja menjelang Desember itu kumpulin banyak-banyak catatan. Kalau malas mencatat karena nggak berbakat apa, walaupun nenek Menulis. cucunya enggak kata kan ya, cucunya kan bisa merekam. Insya Allah Bu. Nanti Ya. insya Allah ya Bu Reski ya. Insya Allah diusahakan. Bisa mentang-mentang cucu penulis wajib menulis enggak ya Hana ya? Iya enggak kan ya. Merekam kan bisa. Menulis kecuali ini paperwork. Kalau untuk bikin makalah untuk ini untuk workshop baru ada. Mungkin silakan Mbak Hana, kita di penghujung pertemuan karena juga udah malam. Ibu. Dan dari Ibu dulu, Ibu silakan closing statement. Pertama kami ingin ditujukan ke program membaca selasinya, apa yang ingin Ibu komentari dan ingin Ibu tanggapi. Lalu closing statement untuk kegiatan kita malam hari ini. Kepada Bu Tini kami silakan. Ini apa Bu Hana? Duluan. Bu Tini dulu. Bu Tini dulu. Oh ya, terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih bahwa Albi sudah mengadakan diskusi ini dan insya Allah katanya akan diteruskan nanti diskusi-diskusi yang seperti ini. Saya harap saya tetap bisa mengikutinya dan terima kasih banyak bahwa bisa membongkar kembali sejarah lama dari Ibu Saryamin Ismail. Mungkin nanti ada lagi bahan-bahan lain yang bisa disampaikan gitu ya, karena memang pada waktu itu di tahun-tahun 30-an, jadi itu kan masih jarang banget ya perempuan-perempuan Minang, ya bahkan di Indonesia masih jarang sekali perempuan-perempuan yang kemudian muncul ke depan gitu, yang mengarang, yang kemudian hasil-hasil tulisan-tulisannya dicetak ulang gitu berkali-kali. Nah itu saya pikir itu penting diketahui karena sekarang ini pada tahun-tahun setelah 30 sampai tahun 50 itu banyak ya perempuan-perempuan yang kemudian mengarang, yang kemudian menulis, yang kemudian ini. Tapi setelah 60 kali ya, sampai 60 ke atas kok tambah kurang. Semuanya banyak ini oleh laki-laki gitu ya yang ini. Nah saya bukannya apa-apa ya, bagus gitu ada yang ini, tapi enggak mengerti apa yang saya kurang paham mengapa kemudian perempuan, karena memang tidak semua orang bisa menulis. Saya sendiri ya itu tadi saya bilang, saya sendiri juga nggak bisa menulis sastra gitu, nggak bisa. Bisanya cuma yang jelas-jelas ada definisinya. Jadi saya berharap bahwa akan lebih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang bisa menjadi sastrawan atau sastrawati dibilangnya dunia gitu. yang kemudian bisa terkenal di seluruh dunia,
bahwa perempuan Indonesia itu sebenarnya sudah lebih maju dulu dibanding misalnya dari beberapa negara-negara lain gitu, yang kecuali Eropa dan Amerika barangkali ya, yang di Asia yang kemudian tidak kelihatan, itu orang tidak tahu gitu bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu banyak yang sudah maju sebelumnya gitu, karena itu nggak pernah keluar. Jadi harusnya Pak Devi atau apa tuh bisa membongkar kembali dan menaikkan nama perempuan-perempuan Indonesia dan juga menaikkan nama Indonesia gitu di mata dunia. Ya, Pak Devi barangkali bisa untuk itu, karena memang itu kurang sekali dihargai oleh dunia lain, yang tahunya kan cuman ya itu tadi, perempuan itu nggak sampai ke ke ruang publik gitu. Ruang publik itu jarang sekali dimasukin oleh perempuan. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Tini. Silakan Mbak Ana. Iya, sama kayak Ibu, saya juga mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sama program Membaca Selasih ini, kepada Pak Arbi, kepada Pak Devi, kemudian Bu Rizky juga ya yang aktif, selalu aktif. Kemudian ada Bu Arini juga gitu, yang alhamdulillah mau tetap bersemangat untuk Selasih ini tetap ada, tetap hidup, tetap dikenal gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini tuh bisa jadi semangat juga buat kita semua gitu, bahwa ya begitulah beliau gitu, dengan keajaibannya gitu, dia mendobrak segala kelaziman di masanya gitu, dan ya itu, beliau membawa nilai-nilai itu sampai orang-orang pun akhirnya sampai sekarang masih mengingat nama beliau begitu. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mendukung pada hari ini ya. Ada Sadik, ada Intan, ada Titin. Makasih ya guys atas dukungannya gitu. Dan mereka ini juga orang-orang yang sangat peduli terhadap literasi. Cukup banyak membaca, dan semoga generasi-generasi kita ke depannya juga kembali giat untuk tetap melek literasi gitu. Karena pada zaman sekarang terus terang sepertinya anak-anak sekarang itu sudah tidak banyak yang mengenal buku ya, tapi alhamdulillah gitu ya. Sekarang juga saya mengajar dan kami tidak mengenalkan gadget ya kepada anak-anak, dan karena saya mengajar itu di sekolah yang full day, di TK yang daycare yang full day, jadi yang kita kenalkan adalah buku-buku, dan mereka juga sangat mencintai buku gitu, dan itulah kita berusaha agar literasi ini tetap terjaga, karena bagaimanapun fondasi untuk pendidikan, fondasi untuk agar bangsa ini bisa berpikir secara kritis itu adalah literasi gitu, bukan ya, sangat-sangat kita ketahui gadget ini sangat-sangat merusak ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya gerakan-gerakan seperti yang Bang Ardi bikin gitu, ini jadi percikan api yang mungkin memantik sesuatu yang lebih besar ke depannya gitu. Terima kasih Mbak Ana atas segala yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semuanya, Bung Devi, Uni Rizky, Mbak Arini, dan kawan-kawan yang lain. Sekali lagi kami tim Membaca Selasih menyampaikan secara lisan dan dari hati dan pikiran kami memohon dukungan penuh kepada keluarga untuk program Membaca Selasih ini. Bila ada tindakan dan gerak-gerik kami yang rasanya kurang tepat, kami mohon juga diingatkan bahwa tujuan awal kami adalah Selasih sebagai sumber pengetahuan, Selasih sebagai sumber nilai-nilai. Jadi jika kami keluar dari kerangka-kerangka ini, mohon kami diingatkan. Tentu
data-data dan sumber-sumber yang ada di keluarga. Kami juga berharap diberi izin akses untuk memperkaya catatan-catatan kami. Karena memang ada janji kemarin dengan Gina di Pekanbaru karena Iya betul. Rawamangun Rawamangun itu rentan banjir. Akhirnya kami minta izin Bu Tini dan Mbak Ana kemarin memindahkan dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang penting ke rumah Teh Gina. Jadi memang Teh Gina juga ada nanya-nanya, Arbi kapan kamu mau kemari mau mendigitalisasinya? Saya bilang, Ete, doakan saya dulu Ete, karena ada kendala-kendala teknis yang mungkin saya harus menyiapkan amunisi lebih banyak, karena kalau udah ke Pekanbaru nggak mungkin saya sehari 2 hari gitu. Setidaknya seminggu atau 10 hari biar bisa digitalisasi dengan baik. Apa yang telah diamanahkan Bu Tini dan Mbak Ana dan sekarang disimpan di rumah Teh Gina. Teh Gina selalu nanyain saya tuh, Arbi kapan kamu kemari lagi? Iya Teh, saya bilang. Tadi pagi juga saya nanya ke Bu El, ternyata Bu El kurang enak badan. Saya tanya Bu El, Bapak kan, gimana Bu? Karena bagi saya ke Pekanbaru saya tetap kemanapun hari ini bagi saya berjalan, ya saya memang berjalan bersama Selasih, bukan Selasih sebagai obituari, tapi Selasih sebagai pengetahuan dan nilai-nilai. Baik, terima kasih Bu Tini dari kami. Besok subuh kami berangkat dari Bukit Tinggi ke SMA Negeri 1 Padang Panjang karena agendanya jam 7 pagi sampai jam 10 dihadiri oleh insya Allah kita akan adakan pertama diskusi, kedua doa bersama untuk Selasih, baca puisi dan musikalisasi puisi karya-karya Selasih di SMA Negeri Padang Panjang. Setelah itu kami akan dibawa keliling oleh pihak sekolah. Nah, baru keesokan harinya tanggal 1 dan tanggal 2 baru kami ke Talu, ke Sinurui. Agenda pulang ke rumah Selasih Jilid 2. Nanti kami izin juga kalau luang waktu kami akan video call atau berkabar ke Mbak Ana dan juga. Nah, baik. Iya, itu pasti ada, insya Allah pasti ada dokumentasinya kan ya. Jadi paling tidak kita dapat dokumentasinya itu. Iya. Siap. Kalau Pak Arbi kalau main ke Pekanbaru, rumah Rawamangun terbuka ya Pak Arbi. Mau nginep di sana seminggu juga aman. Siap, aman. Bung, alhamdulillah. Jadi ini sekarang tim membaca Selasih ini ada yang perempuan-perempuan cantik lagi kumpul di rumah Uni Rizky nih. Jadi kami besok pagi mau jalan, nanti dipoto bersama mungkin nampak wajah mereka bertiga tuh. Selamat malam. Jadi sebelum untuk foto bersama nanti kita dipandu oleh Johan Arda, karena Johan Arda ini nanti yang salah satu yang akan menjadi pejantan yang membawa kawan-kawan semua ke Sinurui. Silakan Bang Johan, pandu Bang Johan. Silakan Bang Johan Arda. Baik, bisa dengar suaranya Ustaz? Dengar. Ya baik teman-teman semuanya, untuk dokumentasi boleh on cam semuanya. Ya, siap. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Oke, baik, kita testing terbaiknya kita bersama 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Baik. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bung, besok pagi Bung, kalau ada kegiatan. Barusan longsor lagi di Selaing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi udah dua titik yang longsor. Jalannya longsor. Sudah kami Tadi jam kendala besok pagi. Baik, terima kasih Ibu Amin. Lancar-lancar semuanya. Dr. Intan, Bang Sadik,
Selamat tadi Iya, Pak Pepen. terima kasih. Makasih. Terima kasih Terima ya. kasih Mbak Tini dan hanya bulan Terima Desember. kasih Rika, terima kasih Titin. Semuanya ya. Oke.